Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, wabil khusus santri pesantren mahasiswa Sultan Agung yang mudah-mudahan kita sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah nikmat berupa iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa dalam kondisi yang mudah-mudahan sehat walafiat. Sholawat salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan yang mulia bagi kita. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para santri yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan memberikan pengantar terkait dengan yaitu pembahasan masalah cabang daripada iman, di mana kita tahu bahwa keimanan sangat penting dan urgent sekali di dalam diri seseorang muslim. Bahkan kemudian keimanan ini harus selalu melekat di dalam hati kita, dan ternyata kemudian iman ini cabangnya banyak, bahkan sampai dikatakan 77 cabang. Terkait dengan masalah iman ini menjadi hal yang penting sekali. Apalagi kita sekarang di saat-saat Ramadan. Ketika Ramadan menjelang, kemudian kita mengenal bahwa ada satu hadis yang menyatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang dia itu beriman dan juga kemudian bersungguh-sungguh ikhlas dalam rangka menjalankan ibadah puasanya. Barang siapa dia berpuasa Ramadan disertai dengan keimanan dan juga kesungguhan, dia betul-betul ikhlas karena Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Artinya di sini puasa menjadi sesuatu yang memang ada korelasi yang sangat dekat dengan keimanan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah juga sampaikan bahwa yang namanya puasa ini diwajibkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu penting sekali kita mengetahui terkait dengan keimanan. Ada salah satu kitab yaitu semisal Qomi'ut Tughyan yang menjelaskan dan menjabarkan panjang lebar terkait dengan masalah iman, di mana disampaikan di sana imanuna bid'un wa ainun syu'bah, bahwa iman kita itu memiliki cabang di mana yastakmilanha ahlu fadlin ya'dumu, yang dipakai oleh para orang-orang bijak untuk menyempurnakan dan juga meningkatkan kualitas diri mereka. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu terdiri ada 77 cabang, sangat banyak sekali. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, tingkatan derajat yang paling tinggi daripada iman itu adalah
kalimat la ilaha illallah atau ucapan la ilaha illallah. Di mana ketika orang mengucapkan kalimat tauhid ini la ilaha illallah, maka sesungguhnya dia memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini tidak hanya sekedar kemudian sebagai lafal yang tanpa makna, bahkan tanpa implementasi, tetapi bagaimana kemudian keimanan kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak hanya dengan lisan kita, tetapi tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan ay bil jawarih. Bahwa keimanan yang ada dalam diri kita harus memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah terkait dengan tasdiqum bil qalbi. Kepercayaan kita di dalam hati mengimani dengan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesembahan yang memang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka tidak hanya cukup itu saja, tetapi wa iqrarum bil lisan, yaitu dilanjutkan dengan kita lafalkan di dalam lisan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan wa amalum bil arkan ay bil jawarih, kita amalkan di dalam realita keseharian kita. Maknanya adalah keimanan yang ada di dalam diri kita tidak hanya kemudian ada di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, tapi ada sesuatu yang penting juga, wa amalum bil arkan ay bil jawarih, yaitu diamalkan, direalisasikan. Semisal contoh, ketika sekarang kita sedang berpuasa, tentu kalau kita meyakini, mengimani bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha berkuasa, maka sesungguhnya kita tidak akan kemudian berani untuk melakukan sesuatu yang mungkin itu bisa membatalkan ibadah puasa kita, walaupun mungkin tidak ada orang yang melihat kita. Karena sesungguhnya seperti puasa contohnya ini adalah amal ibadah yang memberikan pahala langsung Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa keimanan kita kepada Allah ini betul-betul kita realisasikan dalam 3 dimensi tadi. Nah, terkait dengan qaulu la ilaha illallah menjadi hal yang menarik juga. Bahwa orang ketika di akhir hayatnya beliau bisa menyampaikan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Orang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun di sini tentu saja tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya apa? Ada korelasi yang positif antara dia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dengan perilaku-perilaku yang ada dalam keseharian dia. Bukan berarti orang yang dengan mudah melafalkan la ilaha illallah, dia hafal betul la ilaha illallah, kemudian nanti dengan mudah di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi paling tidak adalah ada satu kisah yang kemudian menjadikan renungan bagi kita. Pada satu saat ada seorang ulama yang sangat dikagumi. Dia dikenal memiliki keilmuan tinggi, dikenal memiliki kewibawaan yang luar biasa. Dan kemudian kiai tersebut ternyata memiliki yang namanya burung piyok. Burung piyok sang kiai ini tentu dia mengikuti perkataan yang disampaikan oleh sang kiai. Karena kiai tadi sering berzikir kepada Allah, maka burung piyoknya itu menirukan dan mampu menirukan la ilaha illallah dan seterusnya. Maka kemudian sang kiai itu mendapat undangan ke satu tempat. Akhirnya dia menitipkan kepada santrinya, "Wahai santriku, tolong burung piyok saya ini engkau rawat. Nanti saya pas kembali, saya lihat lagi." Hari pertama aman, hari kedua dan seterusnya sampai sang kiai ini mau tiba di
di tempatnya lagi. Akhirnya ditanya, di mana burung saya? Burung beonya, mohon maaf sang kiai, burung beonya terbang. Gak bisa, harus dicari. Akhirnya kemudian santrinya mencari. Dan ternyata setelah santri mencari tidak ketemu. Akhirnya ketemu, tetapi burungnya ini sudah mati karena tertabrak kendaraan sesuatu. Akhirnya apa? Sang guru, sang kiai tadi, ulama tadi menangis. Bahkan sampai dikisahkan, diliburkan dan seterusnya, hingga akhirnya santrinya ini bingung, kenapa kok begini? Akhirnya murid-muridnya itu tanya kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa engkau sampai menangisi duniawi yang semacam itu?" "Wahai muridku, ketahuilah, kesedihanku bukan karena berapa harga burung beo itu. Tapi engkau lihat, dia setiap hari menirukan zikir seperti aku, berzikir setiap hari. Tetapi di akhir hayatnya ternyata tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka aku pun khawatir. Setiap hari saya berzikir, tapi belum tahu nanti akhir hayatnya seperti apa. Maka aku menangisi diriku sendiri." Dan disampaikan wa adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Artinya apa? Menyingkirkan sesuatu kerusakan, kemudian kita ambil supaya orang selamat. Ketika dia lewat di jalan itu, dia nanti aman saja karena sudah kita singkirkan. Dan boleh jadi kita maknai lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar menyingkirkan duri secara nyata, itu berupa duri, tapi boleh jadi kita menyingkirkan sesuatu yang jelek di dalam kehidupan kita. Yang lebih dalam lagi bahwa jangan sampai kita menjadi duri di dalam hidup dan kehidupan. Jangan sampai hadirnya kita di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah-tengah teman kampus atau teman pesantren kita atau lingkungan masyarakat, bahkan keluarga kita, kemudian menjadikan mereka tidak nyaman dengan hadirnya kita. Oleh sebab itu kita harus menjadi sebagaimana yang Rasul sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang memberikan manfaat kepada yang lain. Oleh sebab itu di sini dilanjutkan, wal haya syu'batum minal iman, bahwa malu juga termasuk bagian daripada iman. Artinya bahwa mari kita juga harus memiliki rasa malu. Malu untuk berlaku maksiat, malu untuk kemudian durhaka pada orang tua, malu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, malu karena sudah diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak tapi kita sedikit beribadah dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, dari sini bisa kita ambil satu ibrah kesimpulan bahwa cabang daripada iman sangat banyak. Tadi hanya beberapa poin saja. Nanti silahkan diperdalam lagi poin-poin yang ada sampai 77 cabang itu. Dan yang kedua adalah kita perlu meningkatkan keimanan kita kepada Allah supaya kita menjadi pribadi muslim mukmin yang betul-betul bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin amin Allahumma amin. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.